buatlah bibirmu bagus, saudaraku. Mari kita baca ayat 47-48. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Saudara lihat kata berseru menggunakan apa? Bibir mulut ini. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 48, banyak orang menegur supaya apa? Dia diam, mulut ini tidak pakai, bibir ini tidak pakai, namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Saudara-saudara, sekali lagi mata dia tidak bagus, mata Bartimeus tidak bagus, tapi dia mengubah yang lain yang masih bagus, yaitu bibir mulutnya. Dia pakai untuk berdoa, dia pakai untuk berseru, dia pakai untuk menyembah Tuhan, dia pakai untuk memuliakan Tuhan, dia pakai untuk berbicara kebenaran. Baik, shalom, selamat malam ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi kita dalam acara renungan malam sebelum kita tidur. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu saya mengambil teks yang sama dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube saya yang lalu, ada dari teks yang ini dengan tema jangan sampai orang mengambil atau mencuri harta kesayangan saudara. Tetapi hari ini saya mau bicara tentang tema fokus pada kelebihanmu bukan pada kekuranganmu. Saudara-saudara, malam ini saya mau bicara satu tema, fokus pada kelebihanmu bukan pada kekuranganmu. Markus 10 ayat 46 sampai 52 saya ingin baca dengan cepat. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ayat terakhir, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema saya tadi saya berkata fokus pada kelebihanmu bukan pada kekuranganmu. Saudara-saudara, kalau kita baca ayat yang ke-46, saudara lihat bahwa tidak ada kelebihan sama sekali dari Bartimeus. Apa itu? Kalau kita lihat, dia punya banyak kekurangan daripada kelebihan. Apa kekurangan dia? Buta, Alkitab mengatakan. Dia pertama secara fisik tidak gagah, tidak ganteng. Saudara-saudara, yang kedua, Alkitab bilang dia miskin, dia pengemis. Saudara, ini yang saya sebut lengkaplah penderitaan daripada Bartimeus. Sudah tidak punya kekayaan secara fisik, cacat. Saudara-saudara, tidak ada yang bisa dianggap sebagai kelebihan. Tetapi saudara-saudara, hanya dia punya kelebihan mungkin namanya Bartimeus. Sehingga sekarang kalau ada orang nama Bartimeus, jangan dipanggil Meus, kurang keren. Jangan dipanggil Bartimeus, mungkin juga kurang keren. Tapi saudara bisa panggil dia Barti. Satu-satu kelebihan dia adalah namanya yang sedikit keren. Kalau dipanggil Barti, itu saja. Tapi keseluruhan hidupnya, saudara-saudara, kelihatannya dia bisa merasakan kesialan hidup lahir di dunia. Yaitu tadi, miskin. Yang kedua, secara fisik dia tidak punya. Tapi ternyata, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, perhatikan baik-baik. Dari begitu banyak orang yang mungkin secara fisik sempurna, dari begitu banyak orang yang secara harta, tampilan, begitu luar biasa. Tapi kalau saudara baca, tidak ada satupun yang dapat menarik perhatian Tuhan, kecuali orang yang punya kekurangan ini yang bernama Bartimeus. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mau saudara fokus hari-hari ini kepada kelebihanmu bukan kekuranganmu. Para wanita dengar, saudara jangan fokus pada kekuranganmu, hidung pesek, rambut keriting, hidung bulat.
sudah pesek lagi, bulat lagi, lubangnya besar lagi. Saudara, jangan fokus pada kekuranganmu. Sudah hitam, pendek, jelek, masih hidup. Saudara, dengar baik-baik. Jangan fokus pada kekuranganmu, tapi buatlah apa yang menjadi kekuranganmu menjadi kelebihanmu, saudara-saudara. Sekali lagi, jangan fokus pada kekurangan, tapi apa? Buatlah kehidupanmu yang sisi lain menjadi lebih baik. Sehingga akhirnya saudara mungkin menjadi percaya diri. Saudara, mari kita bahas apa yang saya maksudkan dengan fokuslah pada kelebihanmu dan bukan kekuranganmu. Saudara bayangkan, kalau secara fisik dan secara harta, secara tampilan, Bartimeus tidak punya sesuatu yang dapat diandalkan atau sesuatu yang dapat dibanggakannya. Tetapi mari kita lihat bahwa akhirnya yang menarik perhatian Tuhan adalah Bartimeus. Dalam kekurangannya ternyata dia punya kelebihan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saudara tahu bahwa Daud, kata Alkitab, dia punya kekurangan, yaitu dia pendek. Karena dia, kata Alkitab, dia kecil, kemerah-merahan. Tapi saudara, dia punya kelebihan, yaitu dia punya urapan, dia punya keberanian. Saudara-saudara, setiap orang punya kekurangan, tapi jangan fokus dalam kekuranganmu, karena ada banyak kelebihanmu, saudara-saudara gue. Nah, mari kita lihat. Ada orang mengatakan jangan pernah anggap remeh orang pendek, karena orang pendek itu punya kelebihan di otaknya panjang. Nah, saudara-saudara yang pendek berbahagialah, karena katanya orang pendek itu otaknya panjang. Nah, saya tidak tahu betul atau tidak, tapi mari kita mulai belajar. Kita mulai belajar beberapa hal. Apa yang harus Anda buat supaya Anda tidak terlihat kekuranganmu, tapi lebih terlihat kelebihanmu. Saudara-saudara, satu, buatlah matamu menjadi lebih bagus. Sekali lagi, saudara-saudara lihat, mata dari Bartimeus ini sebenarnya tidak bagus secara fisik ya. Dia buta, tetapi dia mengubah matanya menjadi mata yang bagus. Harusnya matamu, saudara-saudara, ubah jadi bagus. Nah, waktu saya bicara tentang mata bagus, tidak sedang bicara mata fisik ini ya. Mari kita baca dulu ayatnya. Markus pasal 10 ayat 46. Saya baca untuk saudara. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta. Saudara, secara kasat mata, matanya buta, tidak bisa diandalkan, tidak bisa dibanggakan. Tapi saya mau bilang sama saudara, mari kita baca ayat selanjutnya. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ayat 47 bagus. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Saudara lihat ini baik-baik. Saudara-saudara, dia tidak bisa lihat Yesus. Dia andalkan pendengarannya. Saudara-saudara, dia tidak fokus pada kelemahan dia, yaitu tidak bisa lihat Yesus. Tetapi dia punya satu kelebihan, yaitu punya mata yang bagus. Dia ubah mata yang tidak bagus ini, mata yang buta ini, dia ubah jadi mata yang bagus. Mata apa itu? Yang saya sebut sebagai mata iman. Dia tidak bisa lihat dengan mata siapa Yesus, tapi dia dengan iman mungkin sudah dengar tentang Yesus, dan dia berkata, saya mau cari orang ini. Saudara-saudara, dan akhirnya Alkitab bilang dia sembuh, dia pulih, dia mengalami kuasa Tuhan. Dari mana dia bisa alami? Dari matanya yang tak terlihat, yaitu mata imannya. Berbeda dengan orang-orang di sekelilingnya yang punya mata jasmani, tapi sayang tidak bisa melihat Yesus dengan baik, khusus melihat kuasa Tuhan. Bartimeus tidak bisa melihat dengan matanya yang jasmani, yang buta, tapi dia sedang melihat dengan iman. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, iman itu kadang-kadang buta, tetapi dari buta itu kita melihat. Sering saya bilang bahwa iman adalah mata yang terbuka sekalipun dalam keadaan tertutup. Nah, saudara-saudara, Bartimeus tidak punya mata yang baik di sini, tapi dia ubah matanya yang lain, yaitu mata iman. Saudara-saudara, ada banyak wanita-wanita cantik bikin mata bagus, bikin mata lebih bagus. Saya lihat di YouTube ada orang yang matanya sipit, lalu dipotong menjadi mata besar, mata gong, supaya kelihatan lebih bagus. Tapi sayang,
Banyak nona-nona cantik, nona Kupang, nona Ambon, nona di Indonesia, nona Kristen khususnya, kadang-kadang punya mata bagus karena dikasih eyeshadow, dikasih make up yang bagus, sehingga mata ini memiliki 3 warna. Biji mata warna hitam, lalu ada bola putihnya, tetapi yang paling luar biasa dia kasih warna biru, kuning, hijau seperti pelangi, sehingga kelihatan bagus, tetapi secara iman dia punya mata tidak bagus. Saya kasih contoh bahwa banyak orang punya mata bagus secara fisik tapi tidak punya mata iman yang bagus. Sudah tahu, sudah lihat bahwa ini adalah cowok yang tidak seiman, tapi dia paksa. Saya sebut sebagai Anda punya mata rusak. Nah, dengan bebas, saudara-saudara, ubahlah matamu, bukan mata fisik ini saja, tapi mata rohanimu harus terbuka untuk melihat kuasa Tuhan dan kebenaran. Yang kedua, saudara-saudara, fokuslah pada kelebihanmu, yaitu apa? Maaf, saya bicara ini bukan porno, ini sesuatu yang penting bagi saudara. Buatlah bokongmu menjadi bokong yang bagus. Saudara jangan salah mengerti. Buatlah bokongmu. Maaf, saya tidak sedang bicara bokong secara harafiah atau secara hurufiah, tapi saya sedang melihat kelebihan, kelebihan bokong daripada Bartimeus ini. Mari kita baca ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-murid di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, di mana? Duduk di pinggir jalan. Saya tahu bahwa seorang pengemis harus punya kekuatan di mana? Maaf, kekuatan seorang pengemis salah satunya harus di bokongnya, tempat dia duduk. Saudara-saudara, tempat dia meletakkan tubuhnya untuk menanti orang-orang yang lewat. Mungkin dia mulai start dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Dan itu membutuhkan bukan hanya kakinya yang kuat, tetapi permisi yang dibutuhkan adalah bokongnya yang kuat. Saudara-saudaraku, maaf, apapun yang merupakan kelebihan fisikmu, bukan karena kelihatan seksinya, tapi saudara-saudara, bokongmu harus kuat. Artinya, bokong bicara tentang tempat kita meletakkan tubuh kita ini untuk duduk lebih kuat. Saudara-saudara, lihat Bartimeus duduk berhari-hari. Dia sambil menanti berkat dari mengemisnya. Tapi sebenarnya dia juga mungkin sudah dengar bahwa Yesus mungkin sudah akan lewat di sini. Mungkin Yesus akan lewat. Dia tunggu jam pertama tidak lewat, jam kedua tidak lewat, jam ketiga tidak lewat, jam keempat tidak lewat. Mungkin 12 jam dia tunggu di situ. Baru Yesus hadir. Saudara-saudara, ada banyak orang, maaf, tidak kuat dengan bokongnya atau tidak punya kelebihan. Contoh. Saudara-saudara, kalau kita duduk di bioskop 2 jam, 3 jam, 4 jam, kita kuat. Kita duduk nonton televisi, nonton sinetron, film Korea dan sebagainya. Kita kuat, kita punya bokong. Tapi kalau mulai duduk di persekutuan doa, duduk di gereja, duduk beribadah, saudara-saudara, ini rasanya cepat lelah. Kita gampang capek, sehingga kalau kita dengar khotbah sedikit lama, kita berkata, pendeta khotbah terlalu lama. Sebenarnya saudara, kita tidak punya kekuatan di bagian ini, yaitu bagian bokong kita. Bagian bokong bukan hanya kuat di dalam mencari Tuhan. Bokong bicara tentang menanti di kaki Tuhan. Ada banyak orang yang bergumul tidak kuat menanti di kaki Tuhan. Bartimeus punya bokong yang terlatih untuk menanti sesuatu yang jasmania, yaitu uang dari recehan dari orang-orang. Tapi bersyukur dengan itu dia bisa menanti Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita duduk di pasar kuat, harusnya kita punya bokong, harus secara rohani lebih kuat ketika kita ada dalam hadirat Allah, menanti Tuhan sampai Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup saudara. Yang ketiga, saudara-saudara, Bartimeus tidak fokus dengan matanya yang penuh dengan kekurangan fisiknya dan kekayaan yang tidak bisa diandalkan, tetapi dia buat telinganya menjadi bagus. Demikian dengan Anda yang ketiga. Fokuslah pada kelebihanmu, yaitu buatlah telingamu menjadi bagus. Ayat yang ke-47, saudara, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret,
mulailah dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara lihat ayat 47. Ketika didengarnya, dia sadar bahwa kalau hanya mata dia tidak bisa lihat Yesus. Kalau hanya mata dia tidak bisa lihat yang namanya Yesus dari Nazaret itu. Tapi dia tahu dia masih punya kelebihan. Apa itu? Telinganya. Telinganya belum tuli, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Demikian dalam hidup kita. Sekali lagi, fokuslah kepada kelebihanmu. Buatlah kelebihan-kelebihan di lain sisimu. Ketika engkau lihat kekurangan, buat sesuatu yang lain di sisimu. Buat kelebihan-kelebihan. Dan Bartimeus buat kelebihan di telinganya, waktu matanya dianggap sebagai kekurangan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya sedang bicara sekali lagi, bukan telinga ini kasih anting-anting. Saya lihat sekarang ini nona-nona, ibu-ibu, rasanya anting-anting kecil tidak cukup. Yang dia harus kasih adalah anting-anting seperti velg motor atau velg sepeda. Besar luar biasa. Sebenarnya yang mau ditonjolkan itu adalah anting-anting yang besar kayak velg motor atau mobil atau telingamu. Sebenarnya saya percaya saudara sedang menunjukkan telingamu, saudara-saudara. Nah, tetapi saya tidak bicara tentang itu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Kalau saudara pakai itu anting-anting velg besar, itu saya takut kalau kelebihan berat sebelah kanan, saudara jalan makin miring. Tapi bukan itu maksud saya, ibu bapak sekalian, saudara-saudara sekalian. Maksud saya adalah buatlah kelebihan kita bukan secara fisik tapi secara rohani, yaitu telinga yang mau dengar firman Allah, telinga yang mau dengar kata Tuhan, telinga yang mau dengar kata Allah dalam hidupmu, telinga yang mau dengar khotbah-khotbah hamba-hamba Allah, telinga yang mau dengar para pendeta menyampaikan firman Allah, telinga yang mau dengar ketika orang tuamu menyuruh dan memerintahkanmu, telinga yang mau dengar para dosenmu mengajar dengan baik, telinga yang mau dengar orang-orang tua di sekeliling kita. Itulah telinga yang kita buat bagus, bukan telinga yang ini, tapi telinga rohani, yaitu telinga yang mau dengar firman Allah. Karena Alkitab bilang siapa yang taat mendengar firman, dia diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, yang keempat, jangan fokus pada kekuranganmu. Bartimeus sekali lagi tidak fokus pada matanya yang penuh dengan kekurangan. Dan saudara juga demikian, saudara tidak usah fokus ke rambutmu yang keriting, yang tiap bulan harus tarik, yang butuh harga yang mahal luar biasa. Tapi fokuslah pada apa yang kau bisa buat kelebihan. Yang itu yaitu yang keempat, buatlah bibirmu bagus, saudaraku. Mari kita baca ayat 47-48. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Saudara lihat kata berseru menggunakan apa? Bibir mulut ini. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 48, banyak orang menegur supaya apa? Dia diam, mulut ini tidak pakai, bibir ini tidak pakai. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara-saudara, sekali lagi mata dia tidak bagus, mata Bartimeus tidak bagus, tapi dia mengubah yang lain yang masih bagus, yaitu bibir mulutnya. Dia pakai untuk berdoa, dia pakai untuk berseru, dia pakai untuk menyembah Tuhan, dia pakai untuk memuliakan Tuhan, dia pakai untuk berbicara kebenaran. Hari-hari ini saudara-saudara ada banyak orang punya bibir bagus, ya, bibir bagus, katanya bibir seksi karena dikasih lipstik berwarna kuning, biru, ungu, semua kita taruh di sini dan kelihatan orang mengatakan bibirmu bagus. Tapi saya mau bilang ada banyak orang punya bibir bagus, bibir seksi, bibir indah, tapi mulut itu kita pakai untuk sesuatu yang salah. Saudara-saudara, kita lihat orang pun kelebihan ini, bibir rasanya tidak mau omong, susah. Kita harus omong. Lihat dia begitu, itu karena dia pakai orang pun barang. Saudara-saudara, bibir mulut kita tidak pakai untuk berdoa, kita tidak pakai untuk berbicara tentang Tuhan, kita bicara tentang kesaksian kita tentang Tuhan, tapi bibir mulut kita pakai untuk menggunakan kata-kata kotor, kata-kata yang melukai Tuhan, kata-kata yang sangat menyakiti hati Tuhan. Saudara-saudara, belum lagi kata-kata yang keluar dari bibir mulut, kata-kata gosip, jatuhkan orang, melemahkan orang dan sebagainya. Tapi malam ini buatlah bibirmu bagus. Bibir yang bagus adalah bibir yang digunakan untuk berdoa, bibir yang dipakai untuk menyanyi dan menyembah Tuhan, bibir yang dipakai untuk apa?
untuk menyembah dan mengagungkan Tuhan. Bibir yang dipakai untuk apa? Menceritakan tentang kebesaran Tuhan, tentang kehidupanmu yang mengalami Tuhan di dalamnya. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang harus Anda buat? Fokus pada apa kelebihanmu. Saudara lihat, Bartimeus tidak fokus pada matanya, tapi yang terakhir, Bartimeus fokus pada kakinya. Buatlah kakimu menjadi bagus. Kira-kira poin terakhir kita, buatlah kakimu menjadi bagus. Ayat 49-50. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah. Saudara lihat, berdirilah yang memanggil engkau. Orang berdiri pasti pakai kaki. Tidak ada orang berdiri pakai kepala. Yang namanya berdiri pakai kaki. Saudara lihat, kuatkan hatimu, berdirilah. Lalu ayat 50, lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera apa? Berdiri. Waktu dia berdiri, dia pakai kaki. Untuk kemana? Pergi mendapatkan Yesus. Menarik sekali saudara-saudara. Hidup kita ini dikasih kaki. Bukan kaki yang indah. Ada orang, saya tanya saudara-saudara, dalam pengembalaan pernikahan, saya tanya, you mau nikah dengan si wanita ini sukanya apa? Ada yang bilang hidung, ada yang bilang kumis, ada yang bilang lesung pipit. Tapi ada yang berkata begini, saya suka betisnya, kakinya. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Nah, di dalam ayat ini menarik. Bartimeus tidak punya mata yang indah, tapi dia punya kaki yang indah. Kaki yang indah itu bukan, sekali lagi, bukan yang kelihatan betis seperti apa namanya lesung, bukan, atau seperti orang bilang kaki rusa kah, kaki gajah kah, bukan. Tapi yang saya maksudkan kaki yang indah adalah kaki yang membawa kaki itu atau yang membawa kita kepada Tuhan. Saudara lihat, lalu dia berdiri pergi mendapatkan Yesus. Kaki yang indah, kaki yang bagus, bukan yang dikasih rantai emas di bawah kaki. Kaki yang bagus, bukan dikasih sepatu dengan harga 2M. Kaki yang bagus, bukan dikasih kuteks yang bagus, no. Itu mungkin bagus secara manusia, tapi kaki yang bagus adalah kaki yang dipakai untuk pergi mendapati Tuhan. Kaki yang dapat dipakai untuk beribadah kepada Tuhan, bukan kaki kareta. Bukan kaki kareta yang sebentar ada di Osapa, sebentar ada di Namosain, sebentar ada di Oitune, sebentar ada di Camplong. Sudah jelas, tidak jelas. Itu saya sebut sebagai, saudara, sebagai manusia maha hadir, karena hadir di mana-mana, saudara-saudara. Tapi yang maksud saya adalah, pakailah hidupmu bukan untuk berjalan pada tempat-tempat yang tidak memuliakan Tuhan. Bapak-bapak, pakailah kakimu bukan untuk ke tempat prostitusi. Bapak-bapak, pakailah bukan untuk ke tempat perselingkuhan. Bapak-bapak, pakailah kakimu bukan untuk ke tempat-tempat maksiat. Bapak-bapak, pakailah kakimu bukan untuk pergi mencuri dan korupsi. Bapak-bapak, pakailah kakimu bukan untuk pergi dan menghancurkan orang lain, tapi pakailah kakimu untuk apa? Untuk bekerja bagi kehidupan istri dan anak. Pakailah kakimu untuk berusaha. Pergilah ke tempat-tempat di mana engkau bisa cari nafkah bagi keluargamu. Anak-anak muda, pakailah kakimu bukan untuk pergi melancong yang tidak jelas. Pakailah kakimu untuk pergi kuliah, pergi sekolah, pergi cari duit dengan baik. Dan itulah kaki yang indah, itulah kaki yang bagus. Saudara-saudara, yang paling indah, pakailah kaki ini untuk cari wajah Tuhan. Selama kaki ini belum pincang, sebelum kaki ini belum kena stroke, selama kaki ini masih sehat, pakailah untuk datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tubuh-tubuh kita punya kekurangan, tapi biarkanlah tubuh rohani kita menjadi luar biasa. Fisik kita boleh lemah, tapi fokuslah pada tubuh rohani kita yang tadi saya jelaskan. Sekali lagi, kiranya ini memberkati saudara. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa klik like dan klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami.